Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bersandaru dengan NIM 122303886. Di sini saya akan mengomentari terkait kebijakan pemerintah mengenai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang mana kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ini lahir dari semangat reformasi untuk membatasi dominasi militer dalam kehidupan sipil dan politik. Namun, setelah terjadinya revisi yang baru disahkan ini membawa arah bertolak belakang, sebagaimana substansi perubahan yang mana memperpanjang usia pensiun anggota TNI dan memperluas keterlibatan mereka dalam jabatan sipil. Kemudian, yang mana bertentangan dengan prinsip supremasi sipil sebagaimana berdasarkan pasal 10 huruf G Undang-Undang Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah itu seharusnya mengutamakan kepentingan umum, namun revisi ini tampaknya lebih menguntungkan kelompok tertentu. Kemudian terkait proses legislasi, revisi ini juga bermasalah. Mengapa dianggap demikian? Karena revisi tidak masuk prolegnas prioritas 2025 dan tidak disebut dalam RPJMN 2025-2029. Dan kemudian surat presiden yang terkirim sebelum ada keputusan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana hal ini melanggar asas legalitas dan check and balances. Selanjutnya, tidak adanya partisipasi publik yang melanggar asas keterbukaan dalam kerangka asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam AUPB pasal 10 Undang-Undang Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah. Revisi ini juga melanggar kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, tidak berpihak, dan prinsip tidak menyalahgunakan kewenangan. Mengenai diskresi pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintah ini mengatur syarat ketat penggunaan diskresi. Yang pertama harus sesuai tujuan, yang kedua objektif, yang ketiga tidak bertentangan dengan hukum, dan keempat tidak menimbulkan konflik kepentingan. Namun dalam revisi Undang-Undang TNI, penggunaan inisiatif revisi tidak memenuhi kriteria diskresi yang sah dan malah menyerupai penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 17 hingga 21 Undang-Undang Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah. Revisi ini juga mengancam perlindungan hukum bagi masyarakat. Kemudian melanggar tujuan utama dari Undang-Undang Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah sebagaimana dalam pasal 3 huruf E, karena membuka jalan bagi peran militer dalam ranah sipil tanpa kontrol yang kuat. Demokrasi juga bukan hanya soal hasil tetapi juga soal cara. Mengutip sebagaimana teori dari administrasi modern Burkhard Krems, hukum administratif berfungsi menjaga rasionalitas kekuasaan.